sebesar 20% dari nilai kargo yang dibawa melalui Selat Hormuz. Dan yang berencana memungut biaya sebesar itu bukanlah Iran, melainkan Amerika Serikat. Militer Amerika Serikat secara drastis mengintensifkan perang di Timur Tengah. Kebakaran besar terlihat di kota-kota Iran, dan Donald Trump mengumumkan bahwa tidak akan ada lagi kesepakatan. Namun, yang benar-benar mengejutkan semua orang adalah pernyataan lain dari Presiden Amerika tersebut. Hampir setengah tahun Washington berperang dengan Iran di bawah satu slogan, "Tidak ada yang berhak memungut biaya untuk melewati Selat Hormuz." Menteri Luar Negeri AS Rubio bahkan berkata dengan tegas, "Tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang mendukung pembayaran untuk melewati selat." Trump sendiri pada 24 Juni menyebut segala bentuk pungutan sebagai hal yang tidak dapat diterima. Dan pada KTT G7 di Evian, dia berjanji bahwa selat itu akan selamanya gratis dan bebas bea. Namun hari ini, 13 Juli, Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat mengambil alih kendali atas selat tersebut dan akan memungut 20% dari nilai semua barang yang melewati sana. Bukan 2 juta dolar per kapal seperti yang diinginkan Iran, tapi sebesar 20% dari nilai seluruh muatan. Iran, omong-omong, sudah menanggapi niat Presiden Amerika tersebut. Di edisi kali ini, kita akan membahas apa sebenarnya yang dikatakan Donald Trump hari ini. Berapa kali lipat tarifnya melebihi tarif Iran? Apakah ini sah menurut hukum laut? Dan mengapa? Apakah ini bumerang yang akan kembali ke Amerika bahkan sampai ke Laut Cina Selatan? Kita juga akan membahas apa yang sebenarnya terjadi di selat, di mana Amerika Serikat untuk pertama kalinya menggunakan drone laut kamikaze, dan Iran menyerang 5 negara sekaligus. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas semua ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya mohon silahkan subscribe ke channel YouTube ini karena kita sedang menuju angka 300.000 subscriber. Saya akan sangat berterima kasih secara pribadi atas langganan Anda. Jadi, langsung saja di awal, saya akan mengutip pernyataan keras dari Donald Trump yang sudah disebarkan oleh semua media dunia. Trump dalam wawancara telepon untuk Fox News menyatakan, kutipannya, "Kami akan menguasai Selat Hormuz dan kemungkinan besar akan mengelolanya. Kami akan menjadi pelindungnya. Mungkin kami akan menyebut diri kami malaikat pelindung selat itu. Dan untuk itu, mereka harus membayar kami. Kami telah menjaga selat itu selama 50 tahun dan tidak pernah menerima uang untuk itu. Kami menjaganya secara gratis. Tapi sekarang, kami akan menjaga dan akan menerima bayaran. Uang yang besar. Kami akan menerima bayaran yang besar. Kami akan menerima bayaran yang besar. Dan kami akan menguasai selat itu dan mungkin juga mengelolanya. Kami akan menjadi pelindung selat itu. Mungkin kami akan menyebut diri kami malaikat pelindung selat itu. Kami harus diberi imbalan untuk itu. Ketika kita melakukan itu, kita akan mendapatkan imbalan. Karena negara-negara lain sangat kaya. Mereka ada di pihak kita. Dan kita tidak bisa diharapkan melakukan itu secara cuma-cuma. Tidak seperti yang telah kita lakukan selama bertahun-tahun. Kamu tahu, kita menjaga selat itu selama 50 tahun bahkan lebih. Dan kita tidak pernah dibayar untuk itu. Mereka yang mendapatkan semua uangnya, sementara Amerika Serikat sama sekali tidak mendapat apa-apa. Sungguh luar biasa. Kita tidak pernah mendapatkan apa-apa. Kita menjaganya tanpa imbalan. Dan sekarang kita akan menjaganya dan kita akan dibayar untuk menjaganya. Itu banyak uang. Tapi kita hanya ingin diganti rugi atas semua ini. Karena telah mempertaruhkan nyawa orang-orang kita. Di sini banyak orang berpikir, karena tidak ada kejelasan, maka Trump hanya sekedar bicara kosong lagi. Lalu muncul postingan Donald Trump di media sosial Truth Social yang sudah menyebutkan angka. Kutipan, "Mulai saat ini Amerika Serikat akan dikenal sebagai penjaga Selat Hormuz. Namun, sehubungan dengan hal ini dan demi keadilan, Amerika Serikat akan menerima kompensasi sebesar 20% dari nilai semua barang yang diangkut untuk menutupi segala biaya yang diperlukan demi menjamin keamanan wilayah yang sangat tidak stabil ini. Proses dan persiapan akan segera dimulai. Selat tersebut, tambah Trump, akan tetap terbuka baik dengan atau tanpa Iran. Hanya kelanjutan dan kliennya akan diblokir. Semua pihak lainnya akan mendapatkan akses di bawah pelindungan Amerika Serikat." Dan sekaligus, Trump mengumumkan dimulainya kembali blokade laut terhadap kelanjutan. Seperti yang kalian pahami, Trump benar-benar berbalik 180 derajat dari kebijakannya sendiri. Bahkan pada akhir Juni, posisi resmi Amerika Serikat justru sebaliknya. Administrasi Trump dengan tegas menegaskan bahwa kapal-kapal harus melewati Selat Hormuz tanpa membayar biaya kepada siapapun.
Justru inilah yang menjadi dasar seluruh argumen moral dan hukum terhadap Teheran, bahwa tarif Iran itu ilegal, bahwa itu adalah pemerasan, dan bahwa kebebasan pelayaran itu suci. Sekarang, Washington melakukan persis apa yang dulu menjadi alasan mereka mengebom Iran. Bedanya, mereka tidak menyebutnya tarif, melainkan kompensasi biaya. Kalau mau adil, sebenarnya sudah ada petunjuk tentang hal ini bukan sesuatu yang baru. Beberapa hari setelah penandatanganan gencatan senjata 60 hari pada 17 Juni, Trump sudah menulis bahwa tidak akan ada tarif. Selanjutnya kutipan, kecuali jika tarif tersebut diberlakukan oleh Amerika Serikat. Dan untuk Amerika Serikat jika kesepakatan tidak tercapai. Untuk jasa yang diberikan sebagai malaikat pelindung negara-negara Timur Tengah. Jadi maksudnya ide itu sudah muncul dan bisa dibilang bahwa Trump memang sudah memperingatkan bahwa jika Iran melanggar kesepakatan, dia benar-benar siap untuk mengambil alih Selat Hormuz secara nyata. Namun para pedagang minyak tidak terlalu tenang dengan hal ini, dan disinilah letak hal yang paling menarik, karena angkanya benar-benar mengejutkan. Mari kita bandingkan saja di sini. Apa yang diinginkan Iran, apa yang sekarang diinginkan Trump, dan mana yang lebih menguntungkan dari sudut pandang pragmatis. Ini murni pragmatisme. Untuk saat ini, kita abaikan dulu soal moral bahwa rezim teroris di Iran seharusnya sama sekali tidak diberi kendali atas Selat Hormuz. Kita abaikan itu dulu. Menurut data dari New York Times, Iran ingin menetapkan tarif hingga $2 juta untuk setiap kapal. Dan itu pun dengan pembagian pendapatan bersama Oman. Artinya, mereka ingin membagi $2 juta itu 50-50 dengan Oman. Para ekonom memperkirakan kenaikan biaya akibat tarif seperti itu sekitar 20%. Sekitar $1 untuk setiap barel minyak. Jadi, jelas bahwa biaya untuk melewati jalur itu akan langsung dimasukkan ke dalam harga minyak. Sekarang, apa yang diinginkan Trump? 20% dari nilai kargo. Sekarang, mari kita hitung dengan contoh nyata dari data terbaru Bloomberg. Supertanker Humanity yang berlayar di Laut Arab membawa 2 juta barel minyak Iran. Dan dengan harga Brent sekarang sekitar $79 per barel, itu nilainya. Nilai seluruh muatan tersebut sekitar $158 juta. Dan 20% itu sekitar $31 juta dari satu kapal. Artinya, biaya pelindungan yang dikenakan Amerika ini sekitar 15 kali lebih tinggi daripada yang diminta oleh Iran. Dengan satu catatan, Iran bahkan tidak akan bisa menjual minyaknya meskipun biaya-biaya ini dibayar. Dan inilah akhirnya tekanan sanksi yang sebenarnya. Skala arusnya juga cukup mengesankan. Sebelum perang, sekitar 20 juta barel minyak per hari melewati selat itu. 1/5 minyak dunia yang diangkut lewat laut dan sekitar 20% gas alam cair dunia. Dan secara keseluruhan, kira-kira sekitar 3.000 kapal per bulan. Jika aliran itu pulih dan tarif Donald Trump ini berlaku, maka akan ada puluhan miliar dolar per tahun yang dihasilkan dari lewat Selat Hormuz. Jadi Trump tidak melebih-lebihkan ketika dia mengatakan akan ada banyak uang. Tapi apakah semua ini legal? Jawaban singkatnya, tidak. Selat Hormuz adalah selat internasional alami yang tunduk pada bagian ketiga Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Prinsip utama dari bagian ketiga ini adalah sebagai berikut. Hak lintas transit dimiliki oleh semua kapal dan tidak dapat dikenakan biaya apapun. Pasal 26 secara tegas melarang pemungutan biaya dari kapal hanya untuk melintas. Pasal 42, bagian kedua ayat kedua melarang diskriminasi berdasarkan bendera. Sedangkan Trump justru mengumumkan bahwa kapal-kapal Iran dan klien mereka tidak akan mendapatkan akses ke Selat Hormuz. Dan inilah yang disebut diskriminasi berdasarkan bendera. Para pendukung Iran tentu saja punya argumen yang kuat. Mereka berkata, bagaimana dengan terusan Suez atau Bosphorus misalnya? Mereka bilang di sana juga memungut biaya untuk lewat. Jadi kenapa di Selat Hormuz tidak boleh memungut biaya untuk lewat? Jawabannya sangat sederhana. Sangat sederhana. Suez itu bagaimanapun juga adalah kanal buatan manusia. Itu diatur oleh Konvensi Konstantinopel tahun 1888. Bosporus diatur oleh Konvensi Montreux tahun 1936. Kedua jalur laut tersebut sudah lama dikeluarkan dari Konvensi PBB tentang hukum laut. Sedangkan Selat Hormuz tidak dikeluarkan, dia jelas berada di bawah ketentuan konvensi tersebut. Biaya untuk melewati, perhatikan, selat alami akan menjadi yang pertama dalam sejarah.
Ini akan menjadi presiden. Di sini tentu saja ada presiden sejarah yang menarik yang tentu saja patut untuk disebutkan. Pada masanya, Denmark memungut apa yang disebut sebagai Bea Selat Øresund di selat mereka dan membatalkannya pada tahun 1857 karena tekanan protes internasional. Artinya, seluruh dunia 170 tahun yang lalu memutuskan bahwa sebenarnya tidak perlu membayar untuk melintasi selat. Trump menawarkan untuk sepenuhnya membatalkan keputusan ini, tetapi konsekuensi paling serius dari seluruh cerita ini bukanlah masalah hukum, melainkan masalah strategis. Dan ini mungkin keputusan terburuk Donald Trump selama seluruh kampanye Irannya. Maaf, tapi sekarang suasananya akan semakin pengap, tapi setidaknya Anda akan mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Sejak tahun 1979, Amerika Serikat menjalankan apa yang disebut program kebebasan pelayaran. Artinya, mereka secara rutin mengirim kapal perang mereka melalui perairan yang disengketakan untuk menegakkan prinsip bahwa selat bebas untuk semua orang. Trump, tidak sembarangan mengatakan bahwa Amerika Serikat sudah 50 tahun konon menjaga Selat Hormuz. Pada kenyataannya, kapal perang Amerika Serikat memang sering muncul di sana, justru untuk memastikan bahwa tidak ada yang menguasai selat tersebut. Dan disinilah muncul momen paling sensitif bagi Donald Trump. Dengan prinsip yang sama, kehadiran kapal-kapal Amerika, termasuk juga kapal-kapal Tiongkok, terjadi di Laut Cina Selatan. Inilah argumen yang digunakan Amerika Serikat untuk menentang klaim Tiongkok di wilayah ini, yaitu bahwa ini adalah perairan internasional. Meskipun memang diperselisihkan, tetapi kami akan mengirim kapal perang kami ke sini untuk membuktikan kepada Tiongkok bahwa tidak, ini sama sekali bukan wilayah kalian. Ini adalah perairan yang diperselisihkan. Dan lebih dari itu, pada Mei 2026 di KTT Beijing, Donald Trump dan Xi Jinping sepakat pada posisi yang sama. Tidak ada tarif, tidak ada militerisasi Selat Hormuz, semuanya sesuai hukum internasional. Nah, agar status quo di Laut Cina Selatan juga tidak dilanggar. Dan sekarang yang paling penting, apa yang akan terjadi jika Amerika Serikat sendiri memberlakukan biaya untuk melewati Selat Hormuz? Semuanya sangat sederhana. Hal ini akan langsung mendorong negara-negara seperti Tiongkok yang sudah lama ingin memiliki kontrol yang lebih besar atas Laut Cina Selatan untuk melakukan hal yang sama. Amerika dengan tangannya sendiri menghancurkan argumen yang telah digunakannya untuk membela kebebasan laut selama setengah abad. Dan pada saat itu, bentrokan di dekat Taiwan akan menjadi tak terhindarkan. Sapat. Sementara pertempuran kata-kata berlangsung di kawasan Timur Tengah, perang yang sebenarnya sedang terjadi dan semakin meningkat. Dari pihak Amerika Serikat, ini terlihat seperti ini. Komando Pusat Angkatan Darat Amerika Serikat mengumumkan gelombang serangan baru. Sistem pertahanan udara Iran, radar pantai, sistem rudal dan nirawak, serta kapal kecil telah dihantam. Jet tempur, kapal angkatan laut, drone kamikaze, dan untuk pertama kalinya, drone laut kamikaze juga dikerahkan. Ini adalah debut kelas senjata baru dalam konflik ini, yang sudah lama digunakan Ukraina terhadap kapal-kapal Rusia. Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataan dari Komando Pusat Amerika Serikat. Selat Hormuz adalah koridor vital bagi perdagangan dunia. Iran tidak mengendalikannya. Dan Trump memberikan komentar yang lebih sederhana lagi di siaran Meet the Press. Kami membombardir mereka habis-habisan tadi malam. Dari pihak Iran, semuanya terlihat seperti berikut. Pengawal revolusi Islam mengumumkan serangan terhadap fasilitas AS Serikat di 5 negara sekaligus. Di Bahrain, mereka menyerang pangkalan udara Sheikh Isa yang merupakan pusat pemeliharaan helikopter mereka dan pusat kendali drone. Di Kuwait, mereka menyerang sistem pertahanan udara Patriot. Dilaporkan bahwa mereka bahkan berhasil menghancurkan peluncurnya.
Mereka juga menyerang tangki bahan bakar. Sistem peringatan dini ANSPS juga terkena. Di Yordania, orang-orang Iran menyerang pangkalan udara Pangeran Hasan. Di sana, gudang amunisi dan bahan bakar terbakar. Dan perhatikan, mereka bahkan menyerang Oman, di mana radar Amerika dihancurkan. Dan satu serangan lagi terjadi di Qatar. Menurut data Iran, selama seminggu serangan Amerika di negara mereka, sekitar 20 orang tewas. Selain itu, Korps Pengawal Revolusi Islam menyatakan bahwa diduga 3 tentara Amerika juga tewas di Kuwait. Namun, Komando Pusat Amerika Serikat membantah informasi ini. Tanggapan dari Korps Pengawal Revolusi Islam terhadap pernyataan Trump hari ini cukup keras. Berikut kutipannya. Selat Hormuz adalah wilayah kami, dan kami tidak akan membiarkan tentara bandit pembunuh anak-anak dari belahan dunia lain terus melakukan intervensi ilegal. Pemulihan pelayaran hanya mungkin terjadi jika Amerika Serikat menghentikan aktivitas militernya di selat, dan kelanjutan tindakan Washington dapat menyebabkan insiden yang lebih serius di pasar minyak dan gas dunia. Ya, semacam isyarat bahwa mereka bisa mengulangi hal itu. Sekarang Trump menyatakan bahwa selat tersebut terbuka dan berfungsi. Namun pejabat Amerika menyatakan bahwa mereka konon telah mengawal sekitar 20 kapal di sepanjang pantai Oman dalam sehari. Namun data pelacakan kapal menunjukkan gambaran yang sedikit berbeda kepada kita. Menurut data KPLER, pada hari Minggu hanya 6 kapal yang melewati selat tersebut. Ini adalah jumlah terendah dalam 5 minggu terakhir. Tidak ada satupun kapal pengangkut gas yang lewat sepanjang akhir pekan. Dan sebagian besar kapal, bahkan yang lewat pun mematikan transponder saat melintas. Artinya, mereka berlayar seperti penyelundup, menyembunyikan diri, bukan di bawah pelindungan Amerika. Sementara itu, harga minyak Brent sudah hampir mencapai $80 per barel. Kesimpulan. Secara formal, hari ini terjadi hal berikut. Amerika Serikat kembali melancarkan perang penuh terhadap Iran dan menyatakan diri sebagai penjaga Selat Hormuz. Mereka kembali memberlakukan blokade terhadap Iran dan menuntut biaya 20 untuk melintasi selat tersebut. Pada dasarnya, Washington mengambil hak yang persis sama yang dulu mereka tolak saat berkonflik dengan Teheran. Satu-satunya perbedaan hanyalah pada harganya. Dan kenyataan yang sinis adalah, secara hukum, kedua belah pihak tidak benar, baik Iran maupun Amerika Serikat. Hak seperti itu tidak memberikan hak untuk mengenakan pungutan baik kepada Iran maupun Amerika. Dan ini bukan hal sepele. Jika dua pemain terbesar saat ini mencapai suatu kesepakatan dan salah satu dari mereka memungut biaya untuk melewati selat, maka prinsip yang menjadi dasar seluruh perdagangan laut dunia akan runtuh. Dan pihak pertama yang dengan senang hati akan memanfaatkan presiden ini adalah Tiongkok di Laut Cina Selatan. Di sini saya akan mengakhiri pembahasan. Pendapat dan kesimpulan Anda silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Itu saja untuk kali ini. Jaga diri Anda, sampai jumpa.